Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hafiz Songgol Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Hafiz Songgol Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Hafiz Songgol Langit semakin berkembang, bisa memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisah Langit supaya bisa mendapatkan konten menarik dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot secara personal boleh kunjungi toko online Shopee Kisah Langit. Kali ini Kisah Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang bersio monyet di tahun 2026, di tahun kuda api. Garis kehidupan apa yang akan dijalani dan juga pesan leluhur apa yang akan disampaikan, karma baik apa yang akan diterima teman-teman yang bersio monyet di tahun 2026, kita akan bahas sama-sama. Ya terlihat ya di akhir tahun 2025 ini teman-teman yang bersio monyet mengalami emosi yang tidak stabil. Ya rasa cemas yang berlebih, kekhawatiran, ya sedih, ada kesedihan, ada kesulitan yang dialami di tahun 2025, 2024. Ya mungkin teman-teman bersio monyet ini terlalu keras pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, ya terlalu mengkritik diri sendiri terlalu keras. Jadi menyalahkan diri sendiri akan yang terjadi, kenapa tidak mengambil kesempatan, kenapa tidak mengambil peluang, kenapa enggak, ya jadi banyak menyalahkan diri sendiri yang harusnya tidak boleh berlebihan. Ya, jadi harus bisa teman-teman sio monyet ini dalam menghadapi awal tahun 2026 memaafkan diri sendiri, memberi pengampunan kepada diri sendiri bahwasanya ya udah kita pernah salah, kita pernah tidak memanfaatkan kesempatan ataupun peluang, tapi di tahun 2026 ketika kita sudah memanfaatkan, kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, kita bisa memanfaatkan peluang kita dengan maksimal di tahun 2026. Ya jadi kunci dalam tahun 2026 yang menjalani awal tahun 2026, teman-teman yang bersio monyet harus bisa mengontrol emosi, menenangkan batin dan juga memaafkan diri sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Kadang teman-teman yang sio monyet ini terlalu keras pada diri sendiri ya, terlalu baik pada orang tapi keras kepada diri sendiri, ingin membahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan diri sendiri. Nah harus dibalik nanti ke depannya, harus bisa membahagiakan diri ya, harus bisa mencintai diri sebelum mencintai orang lain, sebelum membahagiakan orang lain ya. Tapi terlihat di sini ya, seiring berjalannya waktu di tahun 2026 ya teman-teman mulai bisa menemukan keseimbangan ya dalam berbagai aspek kehidupan ya. Jadi teman-teman yang bersio monyet sedikit step by step mulai bisa menyeimbangkan segala sesuatunya ya. Seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan hal-hal yang lain gitu ya, menjadi lebih mudah dalam mengatasi setiap permasalahan hidup ya, menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi masalah dan juga mampu menimbang baik dan buruk, benar dan salah, jadi lebih bijak lagi ke depannya. Terus juga dalam setiap keputusan yang diambil ya selalu mempertimbangkan segala sesuatunya tuh lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mungkin terlalu mengandalkan emosi, terlalu terburu-buru ya. Jadi mengkalkulasi setiap kemungkinan yang akan terjadi ya. Setiap keputusan yang akan diambil selalu dipertimbangkan masak-masak. Ya, jadi di tahun 2026 menjadi lebih mudah dalam beradaptasi terhadap kejadian yang mendadak, spontan berubah gitu ya. Teman-teman menjadi lebih mudah beradaptasi, menjadi lebih fleksibel. Teman-teman menjadi lebih fleksibel, menerima perubahan dan tidak kaku dalam menghadapi segala situasi yang berubah mendadak ya. Dan lebih mampu mengelola waktu ya, jadi manajemen waktu, istirahat itu lebih diutamakan ya. Jadi energinya juga bisa disimpan, tidak berlebihan gitu ya. Ya terus juga segala sesuatunya bisa menjadi lebih seimbang lagi di tahun 2026 daripada tahun 2025 gitu ya.
Dan dalam percintaan teman-teman yang bersio monyet ya, hubungan menjadi lebih seimbang, ya juga hubungan menjadi lebih fleksibel, lebih menyenangkan ya. Teman-teman dengan pasangan lebih bisa berkomunikasi lagi, lebih bisa berkompromi lagi. Terus juga dalam keuangan ya teman-teman yang bersio monyet ini ya mungkin akan ada periode stres dalam finansial gitu ya. Ada kesulitan yang terjadi di tahun 2026 secara finansialnya. Tetapi teman-teman ini bisa mengatasinya dengan perencanaan yang lebih bijaksana, dengan penyesuaian yang harus dilakukan. Dan ketika saat-saat untuk membuat keputusan keuangan yang penting, teman-teman lebih bisa mengatasinya daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau mungkin tahun sebelumnya berdampak tuh segala sesuatunya, ketika terjadi masalah teman-teman gak bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan bijaksana. Tapi di tahun 2026 lebih bijaksana lagi. Dalam karir ya teman-teman yang bersio monyet ini mungkin akan banyak tugas, banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan ya, tapi terlihat teman-teman mampu menanganinya ya. Teman-teman bisa tetap fokus dan adaptif gitu ya, cepat beradaptasinya. Setiap tugas yang dikerjakan, hal-hal yang dikerjakan, pekerjaan semua bisa diselesaikan ya. Jadi harus tetap tenang ya, harus bisa beradaptasi dan bisa terus menjaga fokus nih teman-teman ya. Ya di tengah ketidakpastian harus mampu menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan. Ya jadi tadi ya, seperti karir dan kehidupan pribadi seimbang. Ya filosofinya tuh seperti pemain sirkus yang menyeimbangkan koin di atas ombak besar. Jadi teman-teman mampu menyeimbangkan berbagai hal dalam waktu bersamaan dan juga mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan, karena teman-teman yang bersio monyet ini teman-teman yang bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan ya gitu ya, karena memang potensi kecerdasannya dan juga kemampuannya. Ya, jadi teman-teman sio monyet ini bisa multitasking, bisa mengerjakan 2 hal dalam waktu bersamaan, 3 hal ataupun banyak hal dalam waktu bersamaan. Jadi tetap bekerja tapi udah ada usaha sampingan, ataupun bisnis tapi punya bisnis lain gitu ya. Jadi multitasking teman-teman yang bersio monyet ini. Ya, tapi yang harus jadi pengingat juga teman-teman harus mengendurkan dominasi dan kontrol ya dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadi ya. Ya ada baiknya tarik ulur. Ada saatnya teman-teman mendominasi ataupun memberikan terhadap pasangan ataupun rekan kerja kalau ketika di masalah pekerjaan. Ya terus juga tekan ego dan harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi teman-teman nanti akan ketika mendengarkan pendapat orang lain akan banyak perspektif, akan banyak lagi sudut pandang. Jadi juga bermanfaat bagi teman-teman yang bersio monyet. Ya, terus juga berpikir panjang sehingga tidak ceroboh dalam pengambilan keputusan yang mungkin di tahun 2025, 2024 terlalu terburu-buru, terlalu gegabah sehingga ceroboh dalam pengambilan keputusan yang penting dalam hidup. Terus juga tetap menjadi pribadi yang disiplin, segala sesuatunya di planning ya. Jadi setiap langkah penuh dengan strategi. Harus ada plan A, plan B, plan C ya, sebagai backup jika kemungkinan yang pertama tidak berhasil. Jadi teman-teman harus memiliki strategi yang banyak. Terus juga harus lebih sabar tadi ya, jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan yang penting. Ya karena di tahun 2026 teman-teman yang bersio monyet ini akan banyak ide baru yang muncul, ide inovatif yang mungkin bisa menjadi ide bisnis gitu ya, menjadi ladang cuan di tahun 2026. Tapi teman-teman pilah nih dari ide-ide tersebut mana yang terbaik, mana yang berpotensi untuk berkembang maju ya, untuk sukses. Jadi jangan semua ide boleh ditulis terus di skala nih, mana yang kemungkinan berhasilnya 100% dan itu yang dijadikan ide usaha ya. Karena itu akan menjadi salah satu langkah dalam teman-teman sio monyet dalam mewujudkan impian, dalam menaikkan kerezekiannya ketika ide tersebut dituangkan menjadi ide usaha, ide terbaiknya ya.
terus juga kelimpahan dalam rezeki ketika step-step tadi dilalui. Ya, daya kreativitasnya juga semakin muncul di tahun 2026. Ya, bagi teman-teman yang sio monyet ya, yang sudah lama menanti momongan, ya di tahun 2026 ini ada kemungkinan hamil ya, ada kelahiran yang terlihat, ada kehamilan. Jadi yang sudah lama nanti momongan akan diberi rezeki keturunan. Yang mau nambah anak ya dikasih rezeki keturunan di tahun 2026. Terus juga hubungan di tahun 2026 akan menjadi hubungan yang semakin harmonis, hangat ya. Ya tadi ya, ketika bisa meredam ego ya, ditarik ulur, ada kalanya teman-teman mendominasi dalam hubungan, ada kalanya pasangan yang mendominasi menjadi supir gitu ya. Ya ada kalanya kita jadi supir, ada kalanya kita jadi navigator seperti itu ya. Terus juga dalam lingkungan kerja juga menjadi lebih suportif, lingkungan kerjanya jadi semakin hangat, harmonis, saling dukung. Yang mungkin di tahun 2025 akan terjadi konflik di lingkungan kerja, lingkungan bisnis yang dikerjakan. Tapi di tahun 2026 seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi lebih baik untuk teman-teman yang bersio monyet. Ya teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.